Beberapa tahun lalu aku mengalami kecelakaan saat berselancar. Salah satu sendiku patah dan mengalami luka yang cukup serius di bagian tulang rawan pada lututku. Ini berarti aku tak bisa berjalan nyaman. Lalu aku memakai tongkat penyangga dan tak bisa melakukan olahraga yang kusuka. Mereka berkata bahwa aku harus dioperasi untuk memperbaiki tulang rawan lututku. Dulu pasien sepertiku harus menginap di rumah sakit setelah dioperasi dan mengalami beberapa bekas luka yang serius. Tapi sekarang mereka menggunakan metode operasi lubang kunci. Proses operasiku hanya memakan waktu 5 jam. Dan kini aku bisa berlari, olahraga, melakukan apapun yang kusuka. Ini luar biasa. Aku sangat bersyukur pada bantuan medis, tapi selain itu juga aku bersyukur tubuhku bisa memulihkan dirinya sendiri. Semua pemulihan asalnya dari Tuhan. Baik ia memakai keahlian staf medis maupun adanya proses pemulihan tubuh yang alami. Ada lompatan sangat besar di dunia pengobatan. Harapan hidup telah jauh meningkat dalam 100 tahun terakhir ini. Namun, peningkatan yang ada tak sebanding dengan banyaknya penderitaan dan kesakitan di seluruh dunia. Kita juga pernah melihat kesakitan atau sakit penyakit, baik yang kita alami sendiri maupun yang dialami teman dan keluarga. Dan saat itulah timbul satu pertanyaan, apa ada pemulihan dari Tuhan saat ini? Hmm, apa ada pemulihan dari Tuhan saat ini? Kuharap begitu. Tapi kurasa Tuhan memberimu kemampuan menyembuhkan diri sendiri. Ada yang berkata aku takkan bisa berjalan lagi, dan Tuhan memulihkanku. Ada banyak hal yang terjadi dan aku seperti tidak mungkin. Kurasa hidup itu sendiri adalah mujizat. Aku tak tahu, mungkin saja. Jujur saja, aku tak tahu cara kerjanya. Aku tidak tahu apa benar ada atau tidak. Mungkin saja. Banyak hal yang tak bisa kujelaskan dengan ilmu pengetahuan atau yang lainnya. Mujizat. Tidak. Aku tidak percaya itu ada. Aku percaya pada mujizat. Mujizat itu nyata, aku yakin itu. Kurasa ya, aku percaya pada mujizat. Mujizat itu nyata. Aku belum pernah melihat mujizat. Apa aku percaya? Entahlah. Sebelum menjadi Kristen, jika kau tanyakan pertanyaan, adakah Tuhan menyembuhkan hari ini? Akan kukatakan itu bukan pertanyaan, aku bahkan tidak percaya adanya Tuhan. Dan jika ada Tuhan, mengapa ia mau sembuhkan seseorang saat ada jutaan orang lain yang tidak disembuhkan? Bahkan setelah aku menjadi Kristen, dan ku baca perjanjian baru dan membaca tentang Yesus menyembuhkan orang dan para murid menyembuhkan orang, kupikir, ya baiklah itu terjadi di masa lalu, tapi kita tidak akan berharap itu terjadi sekarang. Dulu di bulan Mei 1982, seorang bernama John Wimber datang untuk berbicara di gereja. John Wimber adalah seorang pendeta Amerika dari Vineyard Church. Ia dulu seorang musisi rock, orang yang sangat luar biasa. Dia datang berkhotbah di sini di minggu malam dari mimbar di sana. Aku duduk di sana. Aku agak sinis tentang subjek kesembuhan ini, tapi banyak hal hebat yang terjadi di malam itu. Malam berikutnya, kami bertemu di ruangan bernama The Spring yang adalah ruangan di bawah yang biasa menampung 100 orang. Dan para pemimpin gereja berkumpul. Kita ada di gereja-gereja lebih kecil saat itu, tapi ada sekitar 60-70 pemimpin bertemu di The Spring di bawah. Dan John Wimber berbicara tentang subjek kesembuhan ini. Dan kami baik-baik saja, tapi kemudian dia katakan di akhir acara, dan sekarang kita akan minum kopi. Dan ketika kita kembali setelahnya, kita akan lakukan kesembuhan. Tak seorang pun yang pernah lakukan kesembuhan sebelumnya. Jadi kami lakukan coffee break yang sangat panjang. Dan ketika kami kembali dari sana, orang-orang yang di depan merasa agak egois untuk tetap di depan. Jadi mereka ke belakang. Dan John berkata bahwa ia dan timnya telah berdoa dan mereka mendapat beberapa nubuatan. Dan ia menjelaskan bahwa nubuatan ini bukan sesuatu yang datang dari pikiran naturalmu, tapi sesuatu yang dinyatakan secara supernatural, yang bisa menjadi impresi, gambaran, rasa sakit simpati, atau seperti itu. Dan dia katakan ada 12 nubuatan. Dan ia ucapkan. Dan kemudian dia minta orang-orang untuk maju satu persatu. Yang pertama ku ingat adalah seorang pria yang punggungnya cedera saat menebang kayu dengan kapak di umur 14 tahun. Kayu pikir, ya nggak ada di antara kami.
Lalu seorang pria berdiri dan maju ke depan. Lalu satu persatu seorang teman baik kami Jeremy ada nubuatan mengenai punggungnya dan ia maju mendapat kesembuhan malam itu. Akhirnya hanya ada satu dari 12 nubuatan tersebut yang tidak diresponi. Satu di antaranya, ada seorang wanita di sini yang tidak bisa mengandung. Dan kami orang Inggris dan untuk waktu yang lama kami tidak ungkap hal seperti itu secara publik. Dan kupikir tidak akan ada yang maju. Tapi ya tetap menunggu. Dan akhirnya teman kami ini, wanita muda, bangun dan maju. Kami bahkan tidak tahu bahwa ia bergumul untuk kandungannya. Tapi John mendoakannya malam itu, timnya berdoa untuknya. Dan 9 bulan kemudian dia melahirkan anak laki-laki, padahal tidak mungkin pembuahan terjadi di sana. Dan sejak itu, teman baik kami, Ed dan Sarah, telah memiliki 5 anak. Dan aku mulai melihat subjek kesembuhan ini dengan pandangan berbeda. Ada ayat dalam perjanjian lama, Aku Tuhan Allahmu yang memulihkanmu. Sifat alamiah Allah adalah menyembuhkan. Tuhan mengasihimu dan ia ingin kau bertumbuh dan mendapat pemenuhan. Kata Yesus berarti juru selamat. Dalam bahasa Yunaninya adalah sozo. Itu menarik karena berarti saya menyelamatkan. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa dan memberi ampunan. Tapi kata yang sama juga berarti aku memulihkan. Yesus datang untuk memulihkan hati yang remuk. Dan Tuhan senang memulihkan dan dia ingin memakaimu dan aku untuk memulihkan siapapun di sekitar kita. Kau takkan bisa lebih seperti Tuhan selain menolong mereka yang terluka dengan menyeka air mata, memulihkan yang remuk hati, mengangkat yang terpuruk. Alkitab berkata, kata-kata mampu memulihkan. Ya, kata-katamu bisa menghasilkan kesembuhan. Katakan hal yang damai, menguatkan, dan mengampuni. Banyak di antara kita mengalami luka akibat hubungan dalam hidup ini. Begitu pula dengan pemulihan. Pemulihan datang dari hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Tapi saat Alkitab bicara tentang pemulihan, maksudnya bukan secara emosional, psikologis, dan rohania saja. Ada juga pemulihan jasmani. 25% isi Injil adalah tentang mujizat kesembuhan yang dilakukan Yesus. Dalam Injil Matius kita menangkap ada belas kasih Yesus kepada orang-orang. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Tapi bukan hanya Yesus saja. Ia juga memberi otoritas kepada para pengikutnya, termasuk kau dan aku, untuk memberitakan kabar baik dan menyembuhkan yang sakit. Bukan hanya bagi orang tertentu saja, tapi bagi semua orang Kristen. Yesus berkata pada para rasulnya, selalu berkata, beritakan kerajaan Allah dan sembuhkan yang sakit. Berdoa bagi yang menderita sakit adalah bagian dari pelayanan kami. Memang sedikit orang yang punya karunia istimewa, tapi semua orang bisa berdoa bagi mereka yang sakit. Saat ini, obat-obatan dan ilmu pengetahuan banyak menyembuhkan berbagai penyakit. Dan ini juga merupakan cara Tuhan menolong kita. Namun, demikian orang memerlukan doa karena ada dalam berbagai situasi di mana ilmu medis tak sanggup menanganinya. Sementara kita harus memberikan harapan kepada si penderita dalam berbagai situasi, Karena tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memberi pengharapan pada seseorang kadang jadi obat yang manjur bagi penderita sakit. Di kisah para rasul dikatakan para pengikut Yesus pergi menyembuhkan banyak orang. Begitu pula dalam sejarah gereja, beberapa abad setelahnya yang kita lihat. Sampai hari ini, Tuhan menyembuhkan orang-orang. Saat itu Jumat malam, dan aku ingat aku terbangun di tengah malam dan merasa cukup demam. Aku menjatuhkan segelas air di kamarku, berjalan terhuyung-huyung ke kamar mandi karena rasanya mual, dan aku tidak mengerti kenapa bisa seperti itu. Dan itu sangat menakutkan sejujurnya. Dan aku terjaga sampai pagi tiba, lalu aku berkata pada suamiku, kurasa sebaiknya aku harus ke rumah sakit. Saat itu aku tak tahu bahwa pergi ke rumah sakit berarti aku tidak akan pulang ke rumah dalam waktu yang lama. Aku ingat dokter menghampiriku dan memandangku cukup lama. Kau tahu, tampaknya dia ingin menyampaikan sesuatu yang serius. Dan dokter memberitahuku kalau aku mengidap fungal meningitis dan jamur infeksi itu dari jenis Cryptococcus gatii. Dan aku seolah tak percaya.
Sebuah jamur bola tampaknya mulai tumbuh di dalam otakku. Diameternya 1/3 cm dan terletak di bawah batang otak. Dan jamur itu menggandakan diri dengan kecepatan luar biasa. Dan ini penyakit yang sangat mematikan. Dan jika ukurannya cukup besar, yaitu mencapai 3 cm, maka satu-satunya cara menyingkirkannya adalah dengan operasi otak. Dan tidak ada yang menginginkan itu. Dan mereka berkata padaku selain aku harus dirawat selama 8 minggu, aku pun harus minum obat anti jamur selama 2 tahun setelahnya. Selama 3 malam pertama, aku tidak bisa tidur. Pukul 11 malam, aku masih membuka mata di ranjang rumah sakit. Dan rasa panik mulai menyerangku. Sejujurnya saat itu yang terlintas di pikiranku adalah aku akan mati karena penyakit ini. Banyak orang yang mendoakanku. Banyak dan semakin banyak orang. Dan aku sangat bersyukur atas doa-doa mereka. Aku bersyukur atas penanganan medis yang kujalani. Tapi aku ingat saat itu hari Jumat. Beberapa hari sebelum Paskah. Jadi Jumat Agung. Tim pelayanan dari gerejaku meminta kami untuk ikut berdoa bersama mereka. Dan kami menerimanya. Dan seorang pelayan gereja mulai berdoa bagiku dan dia berkata, Tuhan ingin menyembuhkanmu. Saat itu hari Jumat jelang sore saat dia mendoakanku, aku dijadwalkan mengikuti proses MRI pada Selasa berikutnya. Aku merasa imanku sangat lemah untuk menerima mujizat kesembuhan. Bukan karena aku tak percaya, tapi karena aku pikir mungkin hal itu terjadi pada orang lain, bukan pada wanita biasa dari Vancouver seperti aku. Aku masuk ke dalam mesin MRI, dan hari berikutnya aku mendapat hasilnya. Dan aku tak akan pernah lupa hari itu. Dan aku bisa melihat raut wajah dokter yang bergegas masuk ke ruangan rawatku dan berkata, Anda siap untuk pulang? Ryan dan aku kebingungan. Kau tahu, aku dijadwalkan di rawat inap selama 8 minggu. Dan saat itu baru 5,5 minggu. Dan kami berkata, ya, kenapa? Dokter berkata, apa tak ada orang yang memberi kalian hasil MRI? Kami menjawab, belum ada orang yang datang. Dokter berkata, kami tak bisa menemukannya. Aku bertanya, apa maksud Anda dengan tak bisa menemukannya? Dokter berkata, jamur infeksi di otak Anda sudah lenyap seluruhnya. Aku tak bisa menemukan sisa sedikit pun, seakan jamur itu tak pernah ada di sana. Aku berkata bahkan tak ada sedikit luka pada otakku. Dokter menjawab, tidak ada. Lenyap sama sekali. Anda sudah bisa pulang hari ini. Dan aku jelas ingat saat itu, karena suamiku menjatuhkan kepalanya ke pangkuanku. Dia tertawa dan menangis. Aku tertawa bahagia. Aku berkata pada dokter yang kuyakin belum beriman seperti aku. Aku berkata kepadanya, aku percaya Tuhan telah menyembuhkanku. Dokter itu mengangkat bahu sambil berkata, aku tak punya penjelasan lain. Dan aku benar-benar bisa pulang hari itu. Belum pernah aku rasakan sukacita seperti itu. Tapi saya juga tahu bahwa saya belum pernah merasakan mengucap syukur yang begitu dalam. Tentu saja, tidak semua orang disembuhkan. Kupikirkan teman baik kami, Patrick Person Miles. Patrick memiliki gagal ginjal total. Dia menjalani transplantasi ginjal dan tidak berhasil. Kini dia menjalani cuci darah selama 25 tahun. Tidak ada yang lebih punya iman di area kesembuhan lebih dari Patrick. Patrick telah berdoa bagi begitu banyak orang dan banyak orang disembuhkan. Tapi dia sendiri belum disembuhkan. Sementara kami sering mendoakannya. Tapi kutemukan bahwa yang Patrick katakan sangat menguatkan. Ia katakan ini, aku sudah menerima hadiah terbesar, yaitu hidup kekal. Jika aku disembuhkan, itu adalah bonus. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya dan ketika ia mengajar, ia banyak bercerita tentang kerajaan Allah. Ia berkata, sembuhkanlah yang sakit di sana dan katakan kerajaan Allah dekat denganmu. Kerajaan Allah adalah tombak pengaruh. Dan suatu hari tombak pengaruh Allah akan sempurna ketika Yesus datang. Ada lebih dari 300 referensi dalam perjanjian baru tentang kedatangan Yesus. Dan saat Yesus kembali, semua orang akan dipulihkan. Tidak lagi sakit penyakit, penderitaan, kesakitan, kerajaan Allah akan disempurnakan. Tapi saat ini, itu belum terjadi. Kita hidup di dalam masa penantian, menanti kedatangan Yesus kembali. Dan saat ini belum semua orang dipulihkan. Paulus juga memberitahukan hal itu. Dia berkata, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pesan tubuh kita. Itu yang terjadi masa depan saat Yesus kembali, yang akan menjadi pemulihan sempurna saat tubuh kita dibebaskan. Yesus berkata, akan ada kerajaan 1000 tahun, tapi saat ini belum tiba. Kau hanya merasakan dampak awal
dari apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terkadang di Inggris, setelah musim dingin panjang melanda, ada hari-hari penuh kehangatan di awal musim semi. Saat hujan sudah berhenti, matahari bersinar, dan rasanya seperti sudah musim panas. Tiba-tiba semua orang keluar memakai celana pendek dan kaos. Tapi sebenarnya musim panas belum tiba. Minggu berikutnya udara dingin kembali datang. Apa yang dirasakan itu adalah dampak awal musim panas. Seperti pengumuman musim panas akan tiba. Saat Yesus menyembuhkan orang sakit, itu gambaran dari masa depan. Kelak suatu hari semua orang akan dipulihkan. Tapi saat ini belum semua orang dipulihkan. Bagaimana dengan kesembuhan saat ini? Jika Tuhan memanggilmu ke dalam bidang medis, itu adalah panggilan luar biasa. Jika kau menengok ke akar rumah sakit, kau akan temukan banyak institusi Kristen yang membangun dengan kepercayaan bahwa manusia berharga bagi Allah dan karena serupa dengannya. Seringkali Tuhan menyembuhkan dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Seperti ada perkembangan dalam dunia medis. Tapi seringkali dia langsung menyembuhkan dengan cara yang tidak terduga. Kita tidak boleh berhenti berdoa, terutama jika bidang medis tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Suatu saat saya dapat telepon untuk pergi ke rumah sakit Brampton, tempat saya menjadi asisten pendeta. Sebetulnya aku mendapat telepon di lapangan squash dan itu sangat desak, jadi saya bergegas ke rumah sakit dengan perlengkapan squash saya dengan raket squash yang masih tangan. Dan ketika saya tiba, saya bertemu dengan orang yang meminta saya untuk pergi, seorang ibu bernama Vivian. Dan yang pertama, Vivian sangat terkejut melihat seorang pendeta dengan peralatan squash. Butuh sedikit waktu untuk meyakinkan bahwa saya sebetulnya adalah seorang pendeta. Tapi saat dia yakin, dia mintaku untuk pergi dan berdoa untuk anak-anak kecil ini. Dia adalah ibu dari 3 anak dan dia hamil dengan anak keempat. Anak ketiga, Craig, menderita Down syndrome. Umurnya 18 bulan dan dia punya lubang di hatinya. Dia dioperasi tapi tidak berhasil. Jadi dokter mengatakan bahwa tidak ada harapan baginya. Dia menggunakan life support dan 3 kali mereka minta izin untuk mematikan mesin dan membiarkannya mati. Ibu ini bukan orang Kristen tapi dia berkata, aku ingin mencoba untuk terakhir kalinya. Aku ingin seorang berdoa untuknya. Itulah sebabnya aku dipanggil. Aku pergi ke ruangan itu, ada banyak selang di seluruh tubuh anak ini. Aku berdoa dalam nama Yesus untuk kesembuhannya. Lalu aku bicara sebentar pada Vivian tentang iman. Dan di rumah sakit itu, dia menyerahkan hidupnya pada Yesus Kristus. 2 hari kemudian, aku kembali ke rumah sakit itu untuk melihat keadaan mereka. Dan Vivian berlari menemuiku dengan begitu bahagia. Dan dia berkata, setelah kamu berdoa, keadaan Craig berubah dan kini dia membaik. Anak itu masih menderita Down syndrome tapi dia sembuh dari penyakit jantungnya. Itu bukan karena ada kekuatan asing atau pikiran positif yang bekerja, bukan juga karena sugesti pikiran, karena anak itu masih sangat kecil. Itu terjadi 27 tahun lalu. Saat ini Craig masih tak kuat. Aku terus menghubungi keluarga ini selama bertahun-tahun dan Craig sangat dicintai keluarganya. Dia seorang pria yang hebat. Vivian pernah berkata padaku, dulu aku tak percaya tapi kini aku percaya. Aku juga masih terus berdoa bagi mereka yang belum disembuhkan. Tapi John Wimber berkata, saat kita tak berdoa, tak ada seorang pun yang sembuh. Jika kita berdoa bagi banyak orang, akan ada yang disembuhkan. Saat masih kecil, aku suka bermain basket dan kupikir dari sanalah awal mula sakit di lututku. Sakit itu semakin parah ketika aku bergabung dengan tim Royal Marines. Urat tumitku robek, tulang rawanku hancur. Dan sebagai hasilnya, tempurung lututku seperti lepas dari posisinya semula. Aku tak bisa berjalan ataupun duduk dalam waktu lama. Dan sudah jelas aku tidak bisa lagi berlari. Aku mengalami perubahan saat aku diundang datang ke Alpha. Dengan enggan aku menerimanya dan berkata bahwa aku ragu dengan pertemuan itu. Lalu pendeta mendapat penglihatan tentang seorang pria yang punya masalah pada lutut. Dan menderita sejak lama, jika perlu dipulihkan, didoakan, dia boleh mengangkat tangannya. Kupikir, astaga, itu aku. Siapa yang memberitahunya tentang lututku? Perlahan-lahan, aku mengangkat tanganku setinggi telinga. Dan 2 orang menghampiriku sambil berkata, Anda mau didoakan? Aku berkata, ya aku orang itu. Jika kalian mau mendoakanku, aku sangat menghargainya. Mereka mulai berdoa sambil menumpangkan tangan di atas lututku. Dan 40-45 detik kemudian ada rasa hangat mengalir. Lalu seperti ada rasa kesemutan, sedikit menggelikan dan aku tertawa. Dan di akhir doa itu, ada sesuatu yang berbeda, aku bisa rasakan ada perubahan. Tapi aku ingin memastikan apakah aku bisa berjalan atau tidak. Aku berkata, coba mundur sebentar, aku ingin berjalan. Aku terjatuh ke lantai dan bertumpu pada lututku. Dan aku tak merasakan sakit sama sekali.
Aku tidak percaya bahwa setelah sekian lama berobat ke dokter ternama dan psikoterapis ternama dalam usahaku mendapat kesembuhan, hanya 3-5 menit saja semua rasa sakit itu lenyap. Esok hari aku berlari sejauh 6 mil dan aku merasa begitu segar. Bagaimana cara kita berdoa untuk kesembuhan? Tuhan yang menyembuhkan dan bukan kita. Tidak perlu berbangga diri atau berteriak. Tak ada trik sama sekali. Kami memperlakukan orang dengan baik dan hormat. Jika mereka belum sembuh, jangan katakan itu salah mereka, atau Tuhan tidak mengasihi mereka, atau Tuhan menghukum mereka. Yesus selalu berdoa dengan penuh kasih dan belas hati yang menjadi motivasinya. Itu harus jadi motivasi kita. Salah satu yang membantu adalah dengan kata-kata pengetahuan. Tanya Tuhan, maukah engkau menunjukkannya? Mungkin ada suatu gambaran atau perasaan. Kadang kau bahkan ikut mengalami rasa sakit itu. Ya, hal ini sangat rentan, baik memberitakan maupun menyampaikan penglihatan ini. Tapi dikatakan bahwa iman seringkali dieja dengan RESIKO. Kadang kau harus keluar dari zona nyamanmu. Jika kau ingin berdoa untuk kesembuhan, selalu ada contoh sederhana yang bisa kau gunakan. Tanyakan apa boleh menumpangkan tanganmu di atas bahu atau bagian tubuh mereka yang sakit. Jika itu perlu, lalu berdoa dalam nama Yesus dan minta kuasa Roh Kudus datang. Dan kadang kau harus berdoa lebih dari satu kali. Yesus berdoa bagi seorang yang buta dan setelah itu bertanya padanya, "Sudahkah kau lihat?" Dan orang itu menjawab, "Aku melihat orang tapi tampak seperti pohon." Maka Yesus berdoa kembali dan orang itu kini dapat melihat dengan jelas. Jadi jangan menyerah. Bahkan jika kau belum sembuh, berdoa adalah berkat yang luar biasa. Saat John Wimber pertama kali berbicara di sini Minggu malam tahun 82, malam berikutnya kami bertemu lagi di gereja rumah di sana. Dan lagi dia bicara tentang kesembuhan, dan lagi di sana ada kata nubuatan. Dan saat itu aku masih bekerja sebagai pengacara, aku memakai setelan bergaris-garis dengan kerah putih, dan aku duduk di baris depan untuk melihat segalanya secara detail. Dan dia berkata, ini adalah ingatan saya tentang hal itu. Dia bilang, ada 10 orang di sini dengan kaki atlet. Sekarang, saya punya kaki atlet, tapi saya tidak akan mengakuinya di depan semua orang itu atau itu semua. Lalu dia bilang, maukah kamu semua berdiri karena kami ingin berdoa? Satu persatu orang-orang itu mulai berdiri sampai jumlahnya 9 orang. Tapi aku masih tetap duduk. Tapi istriku Pipa yang duduk di sebelahku menyenggolku dengan sikunya. Itu pasti kamu. Aku bilang tidak, itu pasti orang lain. Tapi memar di igaku mulai nyeri. Dan aku pikir aku pasti akan didoakan juga karena sakit itu akan sedikit reda jika aku berdiri. Jadi saya berdiri dan salah satu dari orang Amerika yang sangat baik ini mendatangi saya dan berkata, apakah kamu ingin kami doakan kaki atletmu? Saya berkata tidak, terima kasih banyak. Saya berkata sebenarnya saya sangat suka memiliki kaki atlet. Kamu tahu sangat memuaskan saat kamu menggosoknya seperti itu. Orang itu sangat ramah dan dia berkata, jadi Anda ingin didoakan untuk apa? Aku bilang, aku ingin pelayananku didoakan. Dia bilang, baiklah, kami akan doakan ya. Mereka berdoa agar Roh Kudus turun ke atasku. Dan beberapa menit kemudian, ada sesuatu seperti aliran listrik 10.000 volt yang mengalir seluruh tubuhku. Dan itu adalah kuasa Tuhan yang datang padaku. Orang ini sepertinya punya doa yang terbatas karena dia hanya berkata, curahkanlah. Itu salah satunya doa yang diucapkan. Aku tidak ingat dia mengatakan apapun selain itu. Semakin lama, aku jadi semakin tidak tahan dan aku berkata, sudah cukup. Tapi dia terus mengucapkan kata tadi, curahkanlah, dan aku bilang, sudah cukup. Akhirnya kami seperti saling berteriak satu sama lain. John Wimber yang tampaknya biasa bertemu orang-orang gaduh sepertiku bilang, oh, kalian boleh mengantar orang ini kembali ke kursinya. Maka mereka menggendongku karena aku tidak bisa jalan, menuju ke dekat jendela. Saat aku bilang digendong, aku dengar John Wimber berkata, Tuhan akan memakai orang itu untuk memberikan kabar tentang Yesus pada banyak orang. Aku teringat kejadian itu, karena itu adalah saat yang paling penting dalam kehidupanku. Masalah pada kakiku tidak langsung sembuh pada saat itu, walau kini sudah berangsur-angsur membaik. Tapi aku sangat senang sudah didoakan, karena itu adalah pengalaman yang luar biasa. Sejak saat itu, aku dan Pipa selalu menyampaikan kabar Yesus pada siapa saja dan doakan kesembuhan sebisa kami.
Aku doakan orang seperti aku supaya didoakan. Karena aku percaya bahwa Tuhan memakai kita untuk memberikan pemulihan. Ia ingin memakaimu untuk menyembuhkan orang sakit. Aku menguatkanmu untuk menjadi orang yang membawakan kesembuhan untuk keluarga, teman-teman, rekan kerja di lingkunganmu. Doakan mereka yang sedang sakit. Pulihkan hati yang remuk. Hapus air mata yang mengalir. Angkat mereka yang tersungkur. Hilangkan perbedaan dan bawa kesembuhan dimanapun kamu berada. Di dalam nama Yesus.